Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih yang diperbincangkan, yaitu kelanjutan tragedi Kanjuruhan ya. Dan ini ada statement dari Pak Mahfud MD selaku Ketua TGIPF ya. Mahfud soal desakan mundur Ketum PSSI kalau tidak dianggap berarti amoral ya. Semarang. Sesuai yang dilansir oleh Detik Jateng, langsung kita baca dan kita ulas. Semarang, Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi soal pihak-pihak yang didesak mundur terkait tragedi Kanjuruhan. Menurut Mahfud, suruhan mundur itu adalah suruhan moral, ya. Sehingga jika tidak dipenuhi bisa disebut amoral. Hal itu diungkapkan Mahfud di UNES setelah menghadiri pemberian penghargaan Dr. Honoris Causa kepada Kepala Staf Kepresiden Muldoko. Mahfud mengatakan tim gabungan investigasi pencari fakta TGIPF tragedi Kanjuruhan sudah menerima hasil uji laboratorium gas air mata dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Begini, saya menerima hasil lab dari BRIN tentang kecelakaan atau tragedi Kanjuruhan yang diperiksa gas air matanya. Selongsongnya kan bermacam-macam. Saya nggak bisa baca karena harus ahli, jelas Mahfud Sabtu 2 Oktober 2022. Namun Mahfud mengatakan hasil lab bahan kimia gas air mata itu tidak berpengaruh pada kesimpulan TGIPF karena kematian korban akibat pelepasan tembakan gas air mata lah yang menyebabkan orang panik dan berdesakan. Cuma hasil lab itu tidak berpengaruh pada kesimpulan tim TGIPF karena TGIPF kesimpulannya bahwa kesimpulannya antara lain bahwa kematian disebabkan oleh penembakan dengan gas air mata bukan kimianya, tapi penembakannya membuat mata perih, kemudian napas sesak, panik, berdesakan, mati. Nanti hasil tidak bicara kandungan kimia tidak penting karena kematian jelas karena berdesakan, jelas Mahfud. Nanti hasil lab perlu kalau proses hukum pidana sudah jalan sesuai rekomendasi TGIPF, imbuhnya. Soal desakan mundur Ketum PSSI. Kemudian Mahfud menyebutkan desakan mundur untuk pihak yang bertanggung jawab, namun ia tidak menyebut siapa sosok itu. Meski demikian diketahui TGIPF sebelumnya merekomendasikan Ketum PSSI Iwan Bule dan jajarannya mundur. Mahfud menegaskan pemerintah tidak bisa mengintervensi soal pengunduran diri, tapi bagi yang didesak mundur itu masalah moral. Yang sering dipertanyakan bagaimana soal mengundurkan diri itu kan seruan moral, bukan seruan hukum. Kan itu tanggung jawab moral mereka, tidak perlu peraturan, saya mundur selesai. Kalau nggak mundur nggak apa-apa, tapi secara moral bisa dianggap tidak tanggung jawab, bisa dianggap amoral. Itu suruhan moral dijawab dengan moral, kita nggak akan intervensi, kita tahu aturannya, tegasnya. Untuk diketahui tragedi Kanjuruhan terjadi seusai laga Arema FC dan Persebaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Ada 134 orang yang tewas dalam peristiwa itu. Polri telah melakukan penyidikan dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Polisi juga sudah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 3 dari 6 tersangka itu adalah anggota Polri. Dalam laporan rekomendasi TGIPF tragedi Kanjuruhan, poin 1 tertuang rekomendasi untuk PSSI. Di sana disebutkan Ketum PSSI yaitu Polri sebaiknya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran komite eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat ya, kemudian 484 orang luka sedang ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang, tulis laporan TGIPF tragedi Kanjuruhan. Ya sobat sekalian, belum selesai gitu ya, belum selesai masalah tragedi Kanjuruhan. Sekarang hampir di akhir bulan Oktober, kejadian
tragedi Kanjuruhan itu tanggal 1 Oktober, artinya sudah mau hampir 1 bulan gitu ya, hampir 1 bulan. Tetapi kasus ini ya belum dilimpahkan ya, karena sudah masuk penyidikan dan sudah ditetapkan 6 tersangka, 3 diantaranya adalah polisi ya. Dan kabar terbaru ya, sampai saat ini itu ada tambahan 1 orang meninggal gitu ya. Jadi ada total 135 orang meninggal dalam peristiwa tragedi Kanjuruhan ya. Ini adalah sangat miris ya, di era sebuah pola modern yang tentu saja ini yang seharusnya tidak terjadi gitu ya. Nah, memang dalam hal ini ya runtutan dari pihak yang bertanggung jawab ya, dari pihak yang bertanggung jawab sendiri ya, sangat bias gitu ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Padahal kalau kita melihat fakta ya, video, kemudian laporan CCTV dan juga saksi ya, sudah mengarah pada pertama aparat, kemudian tentu saja pihak penyelenggara sepak bola itu sendiri, yang tertinggi yaitu siapa? PSSI gitu ya. Nah, kalau secara teknis dengan penggunaan gas air mata, tentulah ya itu pelanggaran berat sekali ya. Pertama, pelanggaran dari aturan FIFA ya, aturan 19B itu yang melarang gas pengurai massa ya, itu memang dilarang dalam komunitas FIFA, dan itu ternyata dilanggar ya. Dan sudah ada yang tersangka ya, tetapi ya yang kita patut pertanyakan ya, orang yang menjadikan tersangka itu hanya sampai aparat tingkat bawah gitu ya. Padahal tingkat atas misalnya Kapolres ya, ataupun juga sampai tingkat provinsi atau daerah yaitu Kapolda itu tidak kena ya. Nah, ini yang patut pertanyakan ya. Padahal dasar aparat level bawah itu tidak mungkin tidak mengikuti aturan atau arahan dari pemimpin atas ya, yaitu Kapolres, ataupun dalam hal ini yang melindungi dan mempunyai otoritas kekuasaan untuk wilayah, yaitu Kapolda itu yang harus dalam ini yang bertanggung jawab ya. Tapi dalam hal ini kita ketahui ya, misalnya Kapolda Jawa Barat Jawa Timur itu buru-buru dimutasi, artinya ingin segera dalam tanda kutip terselamatkan gitu ya dengan mutasi itu sendiri ya. Padahal sudah banyak ya kita ketahui ya, dalam hal ini kekurang sensitivisan para aparat dan juga para pemangku kebijakan ini ya, jangan jauh sekali dari sikap untuk tanggung jawab ya. Yang ada itu bukan tanggung jawab, malah lempar tanggung jawab gitu ya. Ini harus kita kritik bersama-sama gitu ya. Jauh sekali kalau kita melihat atau memperbandingkan ya negara-negara yang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi, misalnya di Eropa itu para pejabat pemangku kebijakan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka kebiasaan mereka adalah mundur ya, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan juga mempertanggungjawabkan apa kesalahan mereka ya. Misalnya yang terakhir itu mundurnya Mendagri dari UK ya, Suella Braverman, karena salah kirim email gitu ya. Kalau kita melihat ini hal sepele ya, salah karena teknisnya mengirim email urusan negara menggunakan email pribadi ya. Kalau kita melihat ini ya tentu saja itu hal sepele, tetapi itu menjadi urusan besar ya, tanggung jawab besar dan kebijakan yang tanggung jawab moral yang besar, yang seharusnya ya kita pandang itu harus hal positif yang harus kita tiru. Nah kembali kepada dalam negeri ya, biasanya kita kurang ya untuk benar-benar bertanggung jawab. Yang ada adalah lempar tanggung jawab ya. Kebiasaan mundur ini ya, padahal ini cuma mundur saja ya, belum kita bicara penindakan hukum yang tegas ya,
beda lagi kalau penindakan hukum yang tegas ya. Padahal kalau penindakan hukum yang tegas ya, orang yang bertanggung jawab ini ya harus benar-benar memberikan apa namanya, terhadap kesalahan, yaitu ganti rugi ya, dan harus diadili dalam pengadilan. Nah, ini salah satu bentuk minimal ya pertanggungjawaban yang tegas ya secara hukum ya, dan juga secara moral. Nah, misalnya ada ketua PSSI ya, ketum PSSI itu mundur berarti dengan menolak dengan alasan lari. Nah, tidak juga bisa begitu ya, karena dengan mundur ini ya, proses penyidikan itu ya, itu akan bersifat fair ya, tidak ada apa namanya, hal-hal yang menghalangi karena dia masih menjabat ya, istilahnya apa, dan itu konflik kepentingan ya, konflik of interest ya. Ketika sudah tidak menjabat, otomatis akan gampang ya, tidak mempunyai beban ya si pihak penyidik, karena tidak apa namanya, sudah melepaskan tanggung jawab, tinggal dilakukan penyidikan ya. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana dalam hal ini ya, tragedi ya, kemanusiaan, tragedi Kanjuruhan ini ya harus benar-benar ditangani secara cepat ya, dan juga benar-benar adil, cepat dan adil ya. Ya, kita ketahui kan, kalau kita tanya pihak dari supporter yang meninggal, keluarganya, pasti mereka sedihnya tidak apa namanya, sangat bersedih gitu ya. Dan dalam hal ini tentu saja kematian yang tidak sengaja harus diberikan ganti rugi yang setimpal ya. Ganti rugi yang setimpal ya, tidak seperti sekarang kalau kita melihat ya, misalnya ganti rugi itu yang kita baca cuma 100 juta per orang ya, dan itu tentu saja kalau ditanya belum benar-benar hal yang adil ya, belum adil ya. Di lain pihak belum tentu semuanya itu dapat gitu ya. Siapa yang akan bisa mengontrol pihak-pihak korban ini akan mendapatkan semuanya ya, mendapatkan ganti rugi yang pas ya. Nah, tidak ada yang bisa mengontrol ya. Nah, padahal kalau dalam Islam itu, kalau ganti rugi ya, pihak yang membunuh secara tidak sengaja itu ya benar-benar memuaskan ya. Apa ganti ruginya ya? 1000 dinar ya, sesuai dalam Al-Quran itu 1000 dinar ya. 1 dinar itu kurang lebih 4 juta ya, 4.250 ya, 4.250, berarti 1000 dinar itu 4,25 miliar, 4.250 juta. Nah, inilah ya ganti rugi yang kalau ditanyakan kepada keluarga korban ya, meskipun mereka masih belum bisa merasakan kepuasan ya, minimal itu adalah sesuai yang dalam Al-Quran ya, sesuai dengan fitrah manusia ya, sesuai yang digariskan atau yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu yang bisa memuaskan akal ya, memuaskan jiwa ya, bagi ganti rugi korban meninggal yang tidak sengaja. Nah, ini kita masih sangat jauh gitu ya, dan ini makanya meskipun dalam hal ini yang disampaikan oleh nah, ini yang paling menarik gitu ya, dalam rekomendasi TGIPF ya, yang diketuai oleh Mahfud MD, itu rekomendasi salah satunya adalah meminta ketum PSSI mundur gitu ya. Coba bayangkan apa yang sampai saat ini perkembangannya, tidak ada apa namanya, tidak ada kelanjutan dari rekomendasi ini. Bayangkan ini orang yang mempunyai kekuasaan loh ya, ini TGIPF, dan Pak Mahfud itu adalah Menko Polhukam, artinya orang mempunyai kekuasaan ya. Orang yang mempunyai kekuasaan aja rekomendasinya tidak ada tindak lanjut ya, apalagi orang-orang biasa gitu ya. Makanya ini yang paling kita sesalkan, akhirnya ya apa namanya, keadilan itu akan sangat sulit sekali didapatkan dalam kondisi sistem sekarang gitu ya, sistem kapitalis, demokrasi yang
dalam slogannya dari rakyat untuk rakyat ya, dan negara hukum juga, equality before law ya, tetapi semuanya terlihat hanya slogan gitu ya. Yang terjadi adalah ketika ada kepentingan ya, ada kekuasaan ya, itu sesuai dengan keinginan kekuasaan ya. Artinya keadilan itu tidak akan hanya slogan semata gitu ya. Misalnya sekarang sampai saat ini korban itu ada yang masih dirawat ya, meskipun ini sudah masuk 1 bulan ya, ada korban dirawat, dan berita terakhir 1 orang lagi tambah meninggal ya, jadi 135 orang yang jadi harus menjadi peringatan ya kepada PSSI ya, minimal harus mundur dan kemudian mempertanggungjawabkan ya dengan memberikan ganti rugi yang layak ya. Dan kemudian orang-orang yang sudah dinyatakan bersalah ya, juga jangan hanya aparat level rendah ya Bintara, tetapi juga level Pama atau sampai level Pati ya, perwira tinggi yang juga harus memberikan tanggung jawab ya sesuai jenjang ya, misalnya Kapolda yang menjadi melingkupi ataupun menaungi ya wilayah tersebut. Ya, kita tunggu saja ya apakah kelanjutan dari tragedi Kanjuruhan terkait juga rekomendasi TGIPF ya, apakah akan mundur ya ketum PSSI ataupun hanya santai-santai saja melihat kondisi ya dan menunggu ya kasus ataupun tragedi Kanjuruhan ini menunggu ya akan hilang dengan sendirinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.